Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-61 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas Special Purpose Company, Conduit Company, dan hubungan istimewa. Pada video ke-61 ini yang dibahas mulai Special Purpose Company sampai dengan hubungan istimewa. Pasal 18, Ayat 3B, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang Special Purpose Company. Wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian, Special Purpose Company dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh wajib pajak yang melakukan pembelian saham penyertaan pada suatu perusahaan wajib pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut atau disebut Special Purpose Company. Ketentuan lebih lanjut tentang Special Purpose Company diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 PMK 03/2010. Menurut Peraturan Menteri Keuangan ini, pembelian saham atau aktiva wajib pajak badan dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud demikian dapat ditetapkan sebagai pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Pasal 18, Ayat 3C, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang Conduit Company. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara Conduit Company atau Special Purpose Company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, tax haven country, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Contoh kasusnya seperti ini. X Ltd, yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak, tax haven country, memiliki 95% saham PT X, yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd ini adalah suatu perusahaan antara, Conduit Company, yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh YECO, sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara, dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X. Apabila YECO menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd, kepada PT Z, yang merupakan wajib pajak dalam negeri, secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh wajib pajak luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PMK 03/2008 transaksi seperti ini terutang PPh Pasal 26 sebesar 20% kali 25% atau tarif efektif 5% final dari harga bruto. Besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 PMK 03/2010, besarnya penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, atau jasa ditentukan kembali dengan memperhatikan tingkat penghasilan yang wajar, yang seharusnya diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Penghasilan yang wajar adalah penjumlahan dari penghasilan wajib pajak yang diterima di Indonesia dan penghasilan yang diterima di luar negeri. Pasal 18, Ayat 4, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah pintu masuk Direktur Jenderal Pajak menghitung ulang penghasilan kena pajak dengan menentukan kembali besaran harga jual atau harga beli. Hubungan istimewa dianggap ada apabila 1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. 2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya,
atau dua atau lebih wajib pajak, berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, atau 3. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan lurus, dan atau ke samping 1 derajat. Jadi, ada 3 jenis hubungan istimewa. Saya gambarkan berikut ini. Sebab pertama hubungan istimewa adalah penyertaan modal saham di perusahaan minimal 25% atau lebih. Penyertaan modal terbagi dua, yaitu penyertaan modal langsung dan penyertaan modal tidak langsung. Penyertaan modal langsung artinya perusahaan induk langsung memiliki saham anak. Pada contoh ini adalah PTA sebagai induk dan anak perusahaan PTB dan PTD. Juga PTB sebagai induk dan PTC sebagai anak. Penyertaan modal tidak langsung artinya perusahaan induk memiliki porsi kepemilikan saham melalui anak perusahaan. Pada contoh di atas, penyertaan tidak langsung adalah PTA kepada PTC. Porsi kepemilikan 25% yaitu dari 50% saham di PTB, dikalikan dengan 50% saham PTB di PTC. Pada contoh ini, jika ada transaksi antara PTC dengan PTD, walaupun tidak ada hubungan kepemilikan langsung di antara keduanya, tetapi PTA bisa mengendalikan keduanya. Sehingga jika terdapat transaksi jual beli antara PTC dengan PTD, atas transaksi tersebut tetap memiliki hubungan istimewa. Sebab kedua hubungan istimewa adalah penguasaan. Walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan, penguasaan dapat menyebabkan hubungan istimewa bisa terjadi karena 1. Penguasaan manajemen, atau 2. Penggunaan teknologi. Penguasaan manajemen tidak harus secara formal disebut dalam dokumen perusahaan atau struktur organisasi. Pada praktiknya, bisa jadi seseorang menguasai beberapa perusahaan tetapi secara formal tidak tercatat sebagai pengurus. Ya, semacam penguasa di balik layar. Penguasaan manajemen memungkinkan seseorang menentukan harga transaksi tidak berdasarkan harga wajar. Bisa lebih besar atau lebih kecil dari harga wajar. Sebagai contoh, jika transaksi dengan perusahaan yang pengenaan PPh-nya menggunakan PPh final, maka manajemen dapat mengalihkan laba di perusahaan yang dikenakan PPh final. Tujuannya agar pajak lebih kecil. Atau jika lawan transaksi ada yang masih rugi, bisa jadi keuntungan akan digeser ke perusahaan yang masih rugi sehingga ruginya jadi kecil ataupun tidak rugi tapi labanya sedikit. Sehingga pajaknya juga lebih kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 PMK 03 2020, hubungan istimewa karena penguasaan dianggap ada apabila 1. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan atau tidak langsung. 2. Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan atau tidak langsung. 3. Terdapat orang yang sama secara langsung dan atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. 4. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama, atau 5. Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah saudara, yakni kakak dan adik wajib pajak. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar, yakni kakak dan adik dari pasangan wajib pajak. Kedua hubungan keluarga tersebut, baik garis keturunan maupun keluarga semenda, merupakan hubungan istimewa. Jika wajib pajak ada transaksi usaha dengan keluarga maka kantor pajak dapat menentukan atau menghitung sendiri harga wajar transaksi tersebut. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.